Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Nofriansyah, mahasiswa Geologi Struktur kelas B Universitas Indonesia. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menggambarkan analisis data sesar pada StereoNet. Alat dan bahan yang harus kita siapkan, yang pertama yaitu adalah StereoNet, yaitu WolfNet, kemudian juga alat tulis, kemudian kita juga butuh kertas kalkir, dan nantinya kita juga butuh kertas milimeter block, dan milimeter block ini bersifat opsional atau pendukung. Yang mana milimeter block ini nantinya akan berguna untuk bagaimana kita menggambarkan bidang 3D dari kekar tersebut. Untuk caranya adalah sebagai berikut. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu N 270 derajat is, 45 derajat is dengan pitch 60 derajat is yang merupakan sesar naik. Kita gambarkan terlebih dahulu strike and dip, yaitu 270 derajat is, N 270 derajat is. Kita hitung terlebih dahulu 270 derajat is, yaitu berada di titik ini. Kemudian setelah itu titik ini kita pindahkan ke posisi north dari StereoNet. Setelah ini kita hitung 45 derajat. 10, 20, 30, 40, kemudian 45 derajat di sini kita gambarkan garis dip tersebut. Setelah gambar garis dip ini kita gambarkan, karena soalnya dengan pitch 60 derajat is, maka di sini sekarang udah jadi is. Kita hitung 60 derajat dari is, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita peroleh di sini 60 derajat. Karena kita sudah memperoleh 60 derajat di sini, sesarnya merupakan sesar naik, maka panahnya menuju ke pusat dari StereoNet. Kita hitung 90 derajat dari titik ini. Kemudian kita peroleh di sini. Dan ini merupakan sigma 2. Sigma 2 kita letakkan tepat pada garis ekuator. Sigma 2 tepat pada garis ekuator. Setelah sigma 2 berada pada garis ekuator, kita hitung 90 derajat untuk menggambarkan bidang dari sigma 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka bidang sigma 2 adalah garis putus-putus ini. Dari perpotongan antara bidang sigma 2 dengan garis dip ini, kita hitung 45 derajat menjauhi titik perpotongan ini. Kemudian 45 derajat kita peroleh di sini. 1, 2, 3, 4. 45 derajat kita peroleh di sini. Dan itu adalah sigma 3 karena dia merupakan sesar naik. Kemudian kita hitung juga 90 derajat dari titik ini, dari titik sigma 3. Baik itu ke atas atau ke bawah, maka hasilnya akan sama. Sehingga nanti kita peroleh bahwa sigma 1-nya berada di titik ini. Kalau kita hitung ke arah bawah, itu juga bisa. Kita hitung, kemudian posisinya lebih kurang 4 derajat dari sini. Kemudian kita peroleh di sini. Kalau kita hitung dari sigma 3 ke atas, 90 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti tepatnya juga pas di titik ini. Ketika sigma 1, sigma 2, sigma 3 sudah kita peroleh, selanjutnya kita akan menghitung besaran trend and plunge dari masing-masing titik. Sehingga kita peroleh untuk sigma 1 itu 201, sigma 1. Yaitu sigma 1 berada di titik ini. Titik ini besarnya adalah 180, 90, 200. Jadi 201. 201. Kemudian untuk sigma 2 itu besarnya adalah 293. 270, 280, 293. Kemudian untuk sigma 2 itu besarnya adalah untuk sigma 3 itu besarnya adalah 100 derajat. Dengan besaran plunge-nya adalah 4 derajat. Untuk sigma 1 dan 21 derajat untuk sigma 2, 70 derajat untuk sigma 3. Selanjutnya yaitu kita akan menggambarkan
bidang 3D dari sesar tersebut. Kita siapkan dulu yaitu milimeter block. Maka yang pertama yaitu untuk kita gambarkan 270 derajat is 45 derajat dan 60 derajat is itu merupakan sesar naik. Kita gambarkan terlebih dahulu. Maka 270 derajat adalah di sini. Di sini. Berarti kita gambarkan bidangnya di sini. Kita gambarkan terlebih dahulu. Kemudian kita hitung 45 derajat dari sini. Ini merupakan 45 derajat. Berarti ini merupakan footwall-nya. Setelah itu, kita memperoleh ini, nanti kita gambarkan garis ini. Sehingga ini lengkap menjadi footwall. Selanjutnya kita akan gambarkan pitch-nya yaitu 60 derajat. 60 derajat pitch-nya dari is, yaitu kita hitung di sini. Kemudian dia itu adalah 60 derajat. Berarti di sini. Ketika kita gambarkan, kita akan memperoleh garis yang ini. Ketika garisnya diperbanyak, maka akan jadi seperti ini. Kita tahu bahwa sesarnya merupakan sesar naik. Sehingga hanging wall-nya itu akan bergerak ke atas. Sehingga nanti kita akan peroleh gambar hanging wall seperti ini. Kemudian kita lihat klasifikasi sesarnya berdasarkan klasifikasi menurut Richard. Menurut Richard, itu klasifikasinya adalah karena tadi kita mengetahui bahwa ini merupakan sinistral karena bergerak ke mengiri sehingga sinistral, dan sesarnya merupakan sesar naik dengan 45 derajat dip dan 60 derajat pitch-nya. Kita gambarkan, kita lihat. Tadi kita lihat dia itu merupakan sesar naik, sehingga kita ambil yang bagian atas saja. Setelah itu kita tahu bahwa dia itu sinistral, berarti bagian atas sebelah kiri. Bagian atas sebelah kiri ini, ketika kita lihat, tadi terdapat bahwa pitch-nya adalah 60 derajat. Kita lihat 60 derajat, pitch-nya berada di sini. Dan dip-nya adalah 45 derajat di titik ini. Sehingga ketika berada di titik ini, itu kemungkinannya ada dua, yaitu bidang nomor 21 atau bidang nomor 20. 21 atau 20. 21 itu namanya adalah left reverse slip fault. Dan 20 adalah left thrust slip fault. Jadi nama sesarnya adalah antara yang dua tersebut. Adalah antara left thrust slip fault atau left reverse slip fault. Itulah untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu north N 5 is 55 derajat is 81 knot yang merupakan sesar turun. Kita gambarkan strike and dip-nya terlebih dahulu yaitu 5 derajat dan dip-nya 55 derajat. Kita hitung 5 derajat yaitu 2 4 5. 5 derajat di sini, kita taruh 5-nya di north. Setelah itu kita hitung 55 derajat. 1 2 3 4 5. 55 derajat di sini, kita gambarkan bidang dip tersebut, garis dip tersebut. Setelah itu kita ketahui bahwa dia itu adalah 80 pitch-nya 81 derajat dari utara. Kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 di sini. Pitch-nya adalah 81 derajat. Kemudian dari pitch ini kita hitung 90 derajat. Kita hitung. Kemudian di sini kita akan peroleh sigma 2. 90 derajat dari 81 derajat tadi. Sigma 2 kita letakkan pada garis ekuator. Kemudian dari sigma 2 yang kita taruh di garis ekuator tadi, kita gambarkan bidang dari sigma 2 tersebut. Yang mana didapatkan ketika bidang sigma 2 ini kita tambahkan 90 derajat. Setelah itu kita mendapati bahwa bidang sigma 2 adalah garis putus-putus ini. Setelah itu kita hitung dari titik perpotongan antara garis dip dengan bidang sigma 2, kita hitung perpotongannya, kita lihat perpotongannya yaitu di sini. Kemudian dari perpotongan ini kita hitung 45 derajat ke arah pusat, yang mana itu merupakan sigma 1. Sehingga kita peroleh sigma 1 di titik ini. Kemudian dari sigma 1 kita hitung 90 derajat boleh ke atas atau ke bawah. Kemudian nanti kalau kita hitung ke bawah, itu nanti kita peroleh di sini. Ketika kita hitung ke atas pun kita akan peroleh di sini. Sehingga ini adalah merupakan sigma 3.
kita hitung besaran trench and flange dari sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Sehingga dari itu, pada praktikum kali ini diperoleh bahwa sigma 1 itu besarnya adalah 306 derajat. Ini merupakan sigma 1, besarnya adalah 306 derajat. Sigma 2 itu besarnya adalah 180 derajat. Ini tepat ke arah south atau ke arah selatan. 180 derajat. Kemudian sigma 3 itu besarnya adalah 88 derajat. Kemudian letaknya di sini. Untuk plunge-nya masing-masing, yaitu untuk yang sigma 3 itu tadi plunge-nya adalah 10. Kemudian untuk sigma 2 itu plunge-nya adalah 7. Kemudian untuk sigma 1 itu plunge-nya adalah 88. Kemudian selanjutnya adalah kita gambarkan bidang sesar pada milimeter blok. Untuk menggambarkan bidang sesar pada milimeter blok, kita gambarkan dulu arahnya, yaitu 5 derajat. Kita gambarkan 5 derajat. Begini. Dari titik ini kita hitung 5 derajat. Kita peroleh di sini. Kita gambarkan, kemudian kita dapat 5 derajat. Selanjutnya, ini kita tarik garis di sini. Kita gambar jajar genjangnya untuk menggambarkan footwall dari sesar ini. Ketika kita sudah memperoleh yang ini, kita hitung 55 derajat dari titik ini. 55 derajat. Di sini kita gambarkan. Kemudian kita tarik garis. Kita peroleh bahwa footwall-nya adalah seperti ini. Selanjutnya kita gambarkan pitch-nya, yaitu 81 derajat. Kita peroleh dengan cara ketika kita plot ini di sini, hitung 81 derajat. Kita peroleh 81 di sini. Kemudian kita tarik garis. Kita peroleh garis ini. Kemudian garisnya kita perbanyak. Ketika garisnya sudah kita perbanyak, kita tahu bahwa sesarnya adalah sesar turun. Sesar turun. Kita gambarkan bagian hanging wall-nya ketika dia sesar turun. Ini. Dari sini kita ketahui bahwa berdasarkan garis ini, dia itu adalah merupakan sesar yang sinistral. Karena dia mengiri. Ketika ini bergerak ke sini. Ini. Kemudian dia merupakan gerakan mengiri, sehingga dia sinistral. Tadi kita juga diketahui bahwa dia merupakan sesar turun. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan nama dari sesar ini. Sehingga kita butuh yaitu klasifikasi Richard. Yang pertama, kita tahu bahwa dia merupakan sesar turun. Kita ambil bagian bawah. Setelah itu, kita tahu bahwa dia itu merupakan sinistral. Berarti kita ambil bagian kiri. Berarti sisa yang ini. Kemudian kita tahu bahwa dip-nya adalah 55 derajat dan pitch-nya adalah 81 derajat. Pitch-nya 81 derajat ini terletak di titik ini. Pitch di sini dengan dip 55 derajat kemudian terletaknya di sini, berarti di wilayah nomor 13. Kita lihat wilayah nomor 13 itu adalah normal slip fault. Jadi pada soal nomor 2 ini nama sesarnya adalah sesar normal slip fault. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.